بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmatnya serta limpahan nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita semua, yang mana jika kita hendak menghitung nikmat yang telah Allah berikan, tentunya kita tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat tersebut. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita yang kita nantikan syafaatnya baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarganya, pada istri-istri beliau, pada para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti jejaknya hingga akhir hayat. Jamaah kajian Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Insya Allah pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita bersama Bumiku Mengaji, yang mana kita membahas atau mengkaji Kitabul Jami' dan kita masuk ke pembahasan ke-16 dalam zikir dan doa. Insya Allah kajian akan dibersamai oleh beliau guru kita Ustadz Faizal Mistah Hafizullah Ta'ala. Sebelum kajian dimulai, kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut bergabung berdakwah bersama Bumiku Mengaji dengan ikut men-share informasi kajian-kajian yang dilaksanakan oleh Bumiku Mengaji. Semoga apa yang jamaah share nantinya Allah berikan ganjaran amal jariah. Kemudian kami juga mengajak kepada jamaah untuk terus memperbarui niatnya di dalam belajar, memperhatikan adab-adabnya dalam majelis, serta mempersiapkan alat tulisnya sehingga nanti bisa mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz Faizal Mistah. Kemudian kami juga informasikan kepada jamaah bahwasannya selepas materi yang akan disampaikan oleh Ustadz nanti, kita akan buka sesi tanya jawab jika memungkinkan dan masih ada sisa waktu. Oleh karena itu kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk oleh karena itu kami mempersilahkan kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaannya, bisa secara langsung dengan raise hand atau dengan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, Alhamdulillah Ustadz sudah bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Insya Allah kajian akan segera kita mulai. Kami harapkan kepada para jemaah untuk mempersiapkan diri tanpa memperpanjang mukaddimah lagi. Kami persilahkan kepada Ustadz Faizal Mistah. Falyatafaddal mashkura. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fikum, Akh Muhammad Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wala takilna ila anfusina tarfata ain. Taib, saudaraku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ya pembacaan kitab eh Bulughul Maram, Kitabul Jami, Kitabul Adab, Kitabul Ad-Du'a wa Dzikir ya, dari pembahasan terakhir dari kitab Bulughul Maram dari Kitabul Jami yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala.
Qala mu'alif rahimallahu ta'ala min jawami'id du'a. Di antara doa-doa yang mengumpulkan semua keinginan kita. Ya, maksudnya jawami'id du'a itu doa-doa yang sedikit, ringkas, tapi mencakup semua permohonan kita. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas dia berkata, kana aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dahulu di antara doa-doa yang paling banyak Nabi baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muttafaqun alaihi. Yaitu ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami atau peliharalah kami dari azab api neraka. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tapi poin yang pertama, di sini pensyarah hadis mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Da'wat, dalam bab sabda Rasulullah SAW, Rabbana atina fid dunya hasanah, dari jalan Abdul Waris. Adapun Imam Muslim dari jalan Ismail ibn Ali, ya, maksudnya dari sanad, ya. Kilahuma an Abdul Aziz ibn Suhaib. Dua-duanya ketemunya kepada perawi Abdul Aziz ibn Suhaib dari Anas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya doa yang banyak dibaca Nabi SAW ini Rabbana atina fid dunya dan seterusnya al-hadis. Wa hadza lafzul Bukhari. Jadi lafaz ini yang disebutkan oleh Ibnu Hajar adalah lafaz Imam Bukhari, artinya di kitab Imam Bukhari. Adapun di dalam kitab Imam Muslim dari jalan Abdullah Aziz bin Suhaib, dia berkata, Sa'ala Qatada Anasan, Qatada, ya, ya, tabi'in pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ayu da'watin kana yad'u biha Nabi SAW aktar, doa apa yang paling banyak Nabi baca? Maka beliau menjawab ini, kana aktaru da'watin yad'u biha, doa yang paling banyak Nabi baca adalah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah, al-hadis. Ya. Kemudian watamamuhu, dan kalimat terakhir atau kalimat terakhir dari hadis itu, qala, perawi berkata, wa kana Anas, dan Anas bin Malik, ya. Anas ini adalah pembantu Nabi yang selalu menyertai Nabi, ya. Berarti beliau tahu, makanya beliau kabarkan doa apa yang paling banyak dibaca Nabi, dan Qatada rahimahullah taala pun menanyakan kepada Anas dan jawabnya ini. Kemudian Anas, idza arada an yad'u bid'awatin da'a biha. Kalau dia ingin berdoa doa yang khusus, yang spesial, ada satu permohonan yang pengen Bang diminta, dia menambahkan doa ini, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Fa idza arada an yad'u bidu'ai du'a da'a biha fihi. Ya. Dan kalau dia ingin berdoa dengan doa yang secara umum, ya. Kalau tadi doa khusus, ya, misalkan kita lagi sakit, kita pengen kesembuhan, kita doa khusus minta kesembuhan kepada Allah Syafi, kemudian ditambah doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian doa secara umum, ya, misalkan doa secara umum, kita berdoa secara umum, maka Anas pun radhiyallahu taala anhu membaca doa ini. Perbedaan riwayat Bukhari dan Muslim, ada kalimat Allahumma-nya, ya. Di dalam riwayat Bukhari tidak ada Allahumma-nya, di dalam riwayat Muslim ada Allahumma-nya. Dan doa ini kita sebut dengan doa sapu jagat, ya. Nggak tahu apa arti sapu jagat itu. Sapu jagat itu maksudnya menyapu jagat raya atau apa? Saya istilah mungkin itu, ya. Apa artinya itu, Kang Muhammad, Mas Muhammad mungkin, atau Syekh Muhammad? Hmm. Sapu jagat itu apa artinya? Mencakup seluruhnya gitu. Mencakup seluruhnya, Ustaz. Oh, jadi menyapu jagat raya gitu maksudnya kali, ya. Mungkin, ya, Allah alam. Iya kan, doa ini disebut doa sapu jagat kan kalau nggak salah. Betul, Ustaz. Betul. Bener nggak? Ya. Taib, barakallahu Betul, Ustaz. fikum. Taib, jazakumullah khair. Doa ini Allah sebutkan dalam Jazakallah. Al-Quran, ya. Di surah Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Dan di antara mereka, kata Allah, mereka di sini konteks ayat itu jamaah haji, ya, karena ayat itu penutup dari
rangkaian ibadah haji. Di antara mereka kata Allah ada yang berdoa, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian Allah katakan, ulaika mereka ini nih yang minta sama Allah setelah dia beribadah, khusyuk, melaksanakan haji ya dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan waktunya. Pokoknya udah capek dia, udah ikhlas beribadah, lalu dia minta sama Allah. Allah berfirman, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka kata Allah akan mendapatkan bagian yang mereka usahakan. Jadi Allah akan kasih mereka apa yang mereka minta. Kebaikan dunia Allah akan berikan, kebaikan akhirat Allah akan berikan. Wallahu sari'ul hisab. Kemudian Allah menjelaskan sifatnya yang maha agung, maha cepat perhitungannya. Cepat ya. Pemberian Allah itu nggak lama kok. Paling 60 tahun kita nunggu mati, meninggal maksudnya ya. Kita akan mendapatkan janji-janji Allah yang maha agung tersebut. Ya, janji-janji yang sempurna tentang kenikmatan di akhirat. Kenikmatan dunia sudah diberikan Allah, tapi kenikmatan dunia ini sedikit ya. Kenikmatan akhirat nanti sempurna ya. Taib, kita masuk poin kedua. Al-wajhu tsani fi syarhi al-fadhihi. Syarah dari sabda Rasulullah SAW tersebut. Di antara doa yang paling banyak maksudnya apa? Aktsaru ma yudawimu alaihi minad doa. Maksudnya ya doa yang senantiasa selalu Nabi baca. Kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa makna ya Allah berikan kepada kami di dunia kebaikan? Hadza lafzul Bukhari. Ini adalah lafaz Bukhari. Adapun Imam Muslim ditambah dengan Allahumma tadi ya. Ya ini Allahumma. Kadza inda Muslim kama taqaddam. Adapun mana atina, Rabbana, Rabbana jelas ya Rabbana itu Rob itu nama Allah. Jadi bertawasul dengan nama Allah Ar-Rabb yang memiliki sifat rububiyah. Ya, dan ini termasuk nama yang agung ya. Dan para nabi, para rasul juga orang-orang soleh banyak berdoa dengan menggunakan Rabbana. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Rabbana ya Allah ya Rabb kami. Tawasul dengan nama Allah Asmaul Husna. Atina, apa arti atina? Atina ai a'tina, artinya berikan kepada kami ya Allah. Karena Allah mu'ti, maha memberi. Segala sesuatu ini dari Allah. Rezeki lahir batin dari Allah. Rezeki batin, ketenangan, kebahagiaan, qurrat ayun, keimanan, mencintai Allah, mencintai syariatnya, suka beramal soleh, suka beribadah, suka membaca Al-Quran. Itu semua adalah kenikmatan batin ya, kebahagiaan batin. Kenikmatan lahir juga semua dari Allah. Kenikmatan pandangan sehat, pendengaran sehat, makan enak, kemudian tempat tinggal nyaman, ya walaupun nggak mewah, yang penting nyaman. Kemudian kendaraan nyaman, ada uang buat kalau mau beli sesuatu. Itu semua kenikmatan lahir dan batin dari siapa? Allah. Maka seorang hamba minta, atina ya Allah berikan kepada kami ya Allah. Wal jar wal majrur fid dunya. Kalimat fid dunya muta'alliqun bi atina. Itu berhubungan dengan kalimat atina. Au bi mahdhufi halin min hasana. Li'annahu kana fil asli sifatun laha. Falamma kuddima 'alaiha sara halan. Ya dari sisi bahasa, kalimat fid dunya ini sebenarnya kedudukan dia adalah sifat dari hasanah ya. Kalimat sebenarnya itu kalau kita rangkai dalam ilmu bahasa Arab, Rabbana atina hasanatan. Sebenarnya gitu. Rabbana atina hasanah. Ya Allah berikan kami kebaikan. Fid dunya, kebaikan apa? Fid dunya. Fid dunya ini sifat bagi kebaikan. Fid dunya di dunia ini sifat bagi hasanah ya. Kalau kita belajar ilmu nahwu itu ada naat, ada sifat. Ya, sifat itu enggak hanya mufrad ya isim tunggal atau isim isim apa sifat secara tunggal bisa juga dia dalam bentuk jar dan majrur. Tetapi karena dia didahuluin, jadi harusnya Rabbana atina hasanah fid dunya, lalu dia didahuluin Rabbana atina fid dunya hasanah, maka fid dunya ini menjadi hal yaitu ya Allah berikan kepada kami kebaikan kebaikan yang kebaikan itu keadaannya ada di dunia gitu. Kebaikan yang ada di dunia. Wa fil akhirati hasanah dan juga kebaikan yang keadaan baik itu adanya di akhirat. Ya. Taib. Para ulama salaf mereka berselisih khilafut tanawu ya, bukan khilafut tabot ya. Jadi khilaf itu ada khilaf yang bertentangan, ada khilaf cuman perbedaan jenis aja. Jadi nggak ada pengaruhnya gitu. Ini namanya khilaf tanawu dalam ilmu tafsir ya. Kalimat hasanah. Hasanah ini kebaikan apa sih maksudnya? Maka para ulama bermacam-macam itu menafsirkan. Ya ini harus lihat
kitab tafsir ya, macam-macam memang ya para ulama menafsirkan kebaikan di dunia di sini. Di antaranya afiyah, kesehatan, keselamatan, wasiha, ya, juga dimanain kebaikan dunia itu kesehatan. Juga kafaful mal, kecukupan harta. Waqalahu Qatadah, dan ini pendapat Qatadah. Adapun pendapat Hasan Ibn Abil Hasan yang dimaksud dengan apa? Al hasana fil akhirah fid dunya al ilmu wal ibadah. Jadi kebaikan di dunia maksudnya kita dapat ilmu. Subhanallah, ilmu ini memang nggak ada taranya ya, nggak ada tandingannya gitu, kebaikannya ya. Kemudian ibadah, kemudian diamalin ilmunya. Subhanallah. Atau maksud kebaikan di dunia itu almaratul hasna, perempuan yang cantik atau istri yang cantik ya, istri yang menyenangkan hati, yang cantik ya. Taib. Wasahi kata beliau yang benar maknanya itu alhamlu alal umum, maka hasan di sini mencakup semuanya. Jadi kebaikan dunia itu ya kesehatan, ya ilmu, ya ibadah, kemudahan ibadah, taufik ya, kemudian kecukupan harta, kemudian juga tempat tinggal ya nanti disebutkan di sini. Li'anna nakira fi siyaqid du'a amma, karena dalam eh, sigoh dalam bahasa apa dalam doa ini ada nakiroh. Hasananya itu dalam bentuk nakiroh. Nakiroh itu lawan dari ma'rifat. Sesuatu yang mutlak, yang umum gitu. Secara umum, belum ditentukan secara khusus, tapi masih secara umum. Hasanah. Dan ini dalam uslub doa, dalam konteks berdoa. Jadi kalau berdoa menyebutkan kata yang nakiro tadi ya, hasanah ini nakiro. Kalau yang belajar bahasa Arab tahu ya perbedaan nakiro dan ma'rifat. Maka maknanya amma, artinya mencakup semua kebaikan. Faka'annahu yaqulu, seakan-akan ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, seakan-akan kita meminta, ya Allah, a'tini kulla halatin hasanatin fid dunya. Berikan kepadaku semua kebaikan di dunia. Wa kai apa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan juga semua kebaikan di akhirat. Ya. Dikatakan wa in apa innal hasana wa in kanat nakira fi siyaqil isbat wa hiya la ta'umu illa annaha mutlaqah. Ada juga yang mengatakan walaupun dia nakiro, tetapi siaknya uslub menetapkan, maka dia enggak umum tapi dia mutlak. Jadi enggak umum semua tapi dia secara mutlak, yang enggak ada batasannya maksudnya mutlak itu. Ya sama aja ya. Fatansarifu ilal fardil kamil, maka ini juga menunjukkan dia kepada satu tunggal yang sempurna. Jadi kebaikan yang enggak terbatas, apa aja gitu. Wal hasanatul kamilah fid dunya, maka kebaikan yang sempurna yang enggak terbatas di dunia itu apa aja? Ma yashmulu jami'u hasanatiha. Semua mencakup semua kebaikan yang ada di dunia ini. Termasuk matlubu dunyawi min afiyatin wa dari rohbatin wa zaujatin hasna'i. Hasna'a ya. Yaitu apa? Keinginan-keinginan dunia kita. Kesehatan, keselamatan, keamanan, rumah yang nyaman, yang luas. Kalau acara pengajian, kalau acara sedekahan, kalau acara ini bisa membawa tamu banyak. Zaujah hasna, istri yang cantik, yang baik, yang soleh, yang dipandang sedap, diajak ngobrol nyaman, kemudian ditinggal kita merasa tentram gitu karena dia amanah yang menjaga diri saat suaminya nggak ada. Wariskin wasiin, rezekinya luas, ya, penghasilannya lancar, perdagangannya lancar, karirnya lancar, pekerjaannya lancar, wa ilmin nafi, kalau dia penuntut ilmu, kalau dia ulama, kalau dia seorang ustadz, dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang banyak, sehingga bermanfaat buat umat. Wa amalin soleh, beramal soleh juga itu kebaikan dunia. Wa markabin hani, dan juga kendaraan yang nyaman, nggak mogok-mogok, nggak terlalu mewah, tapi nggak terlalu juga jadul gitu ya, nggak terlalu jadul, dan maksudnya nggak susah kan kalau kendaraan jadul kadang udah banyak penyakitnya ya, bener ini tuh repot, kita direpotkan oleh kendaraan kita. Wasanain jamil, juga dipuji karena kebaikannya ya, keilmunya, atau ya pujian yang indah gitu. Ila ghairi dzalika mimma ishtamalat alaihi ibaratul mufassirin. Mencakup semua selain itu tadi yang disebut oleh para mufassir.
Baik. Kemudian di akhirat, kebaikan di akhirat apa saja? Al-waw atafat syai'aini ala syai'aini mutaqaddimaini. Ya, akhir hasanah ini ngikutin ataf dia. Jadi wawnya waw ataf, dia mengikuti fid dunya hasanah. Fil akhirat hasanah jadi semakna dengan fid dunya hasanah, tapi ini bedanya fil akhirah. Kebaikannya di akhirat. Ya. Jadi secara secara susunan bahasa dia semakna, tapi makna akhirat ini tentu beda dengan makna dunia. Kalau kebaikan dunia tadi, kalau kebaikan akhirat apa? Akan disebutkan di sini. Apa saja? Wa hasanatul akhirah. Kebaikan akhirat itu masuk surga. Ya, nasallallahu al-jannah wa na'udzubillahi minan nar. Ya, semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surganya Allah dan menjauhkan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wa ahsanuha, dan kebaikan yang paling sempurna di akhirat itu an-nadharu ila wajhillahil karim, melihat wajah Allah yang maha mulia. Ja'alanallahu minan nadirina ila wajhil karim. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang diberikan kenikmatan melihat Rabb kita, pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala, melihat wajahnya yang maha indah, maha sempurna, maha baik ya, Subhanahu wa taala. Kemudian watawabi dzalika minal amni, dan semua ya termasuk kebaikan di akhirat itu amni, selamat, aman di alam barzah, aman dari siksa kubur, minal fada, dari ketakutan fadail akbar ya, hari kiamat ya. Aman dari hari kiamat. Juga fil arsad, aman di padang mahsyar, ketakutan-ketakutan di padang mahsyar ya. Karena hukuman itu, azab itu di dunia, di alam barzah, dan termasuk juga hukuman-hukuman di padang mahsyar ketika kita melewati sirat dan seterusnya, itu sebagai kafarat, sebagai orang-orang yang beriman. Maka kita berharap kita mendapatkan kebaikan di akhirat, tidak mendapatkan hukuman-hukuman itu ya. Lancar aja gitu masuk ke dalam surga. Kemudian wa taisiril hisab, dimudahkan hisab, ini juga kebaikan akhirat. Awil afwi minallahi wa ghairi dzalika min umuril akhirah. Atau diampuni Allah atau yang lainnya ya. Urusan-urusan akhir, kemudahan-kemudahan di akhirat semuanya. Ampunan dari Allah, ya Allah tidak menghukum atas dosa-dosa kita karena kita sudah istighfar, sudah bertobat, kemudian Allah terima tobat kita, kemudian Allah ampuni kita ya. Fatakunu kallati qablaha nakira murada bil itlaq wa fatansarf ila al-fardil kamil al-muradu bir rahmah wal ihsan. Naam. Ini secara bahasa tadi maknanya adalah nakira yang bermakna mutlak ya, artinya semua kebaikan tak terbatas. Kemudian waqina adzabannar, yang dimaksud dengan waqina adzabannar, jauhi kami dari api neraka. Ada takhsis ba'da ta'mim. Maka ini lebih khusus lagi setelah umum. Tadi kan umum, kebaikan di akhirat umum, masuk surga, aman dari ketakutan, aman dari neraka, itu kan termasuk ya kebaikan di akhirat. Melihat wajah Allah, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di surga, semuanya termasuk aman dari azab api neraka, atau aman dari siksaan kubur, atau aman dari siksaan-siksaan kejadian-kejadian di hari akhirat. Itu secara umum. Kemudian dikhususkan lagi waqina adzabana. Lebih spesifik lagi, yaitu apa? Dijauhkan dari azab api neraka. Li'annahu huwal fauz. Inilah kesuksesan sesungguhnya. Naam, di surat Ali Imran itu ya. Ayat berapa? 185 atau 186 sekitar itu. Allah berfirman apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa man hayatud dunya ilal mata'ul ghurur. Kata Allah, setiap jiwa pasti mati. Kita ini pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ujur kalian itu, kata Allah, pahala kalian, balasan atas keimanan kalian, amal soleh kalian, kesabaran kalian atas musibah, atas masalah, atas wah pokoknya kita banyak banget kan masalah di dunia ini. Kemudian kita sabar, berharap pahala dari Allah. Kemudian syukur kalian, kemudian ibadah kalian, sholat kalian, ruku kalian, sujud kalian, puasa kalian, sedekah kalian, haji kalian, umroh kalian, zikir, baca Quran, tutil, semuanya kebaikan-kebaikan itu tuwaffauna ujurakum yaumal qiyamah. Hari kiamat Allah sempurnain, kata Allah. Sekarang ya gaib ya, Allah rahasiakan karena Allah ingin memberikan surprise ya, kenikmatan yang besar yang nggak pernah terbayangkan oleh orang-orang beriman di akhirat.
Kemudian kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nar", siapa yang dia selamat dari api neraka, wa udkhilal jannata, dimasukin ke surga, faqad faza, maka dialah orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang beruntung. Taib. Maksudnya wahfazna wa ajirna min adzabin nar, jagalah kami, lindungi kami dari azab neraka ya Allah, wa dzalika bitaisiri asbabin najati minha fid dunya. Dan salah satu sebabnya supaya kita selamat dari api neraka, Allah mudahkan sebab-sebab keselamatan di dunia. Apa saja? Minajittina bil maharimi wal atham, yaitu Allah berikan taufik kita menjauhi yang diharamkan Allah dan dosa-dosa. Wa tarkis syubhati wal haram, dan menjauhi, meninggalkan syubhat-syubhat dan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Poin yang ketiga dari hadis ini, fil hadis dalilun ala istihbabi wa fadli du'ai bihaula id-da'watil azimah. Menunjukkan disunnahkan dan keutamaan doa ini, doa sapu jagat ini ya. Lianna min jawami doa, min jawami doa, karena itu termasuk jawami doa, ya, doa yang terkumpul semua kebaikan. Allati tatadammanu khairud dunya wal akhirah. Terkandung di dalamnya kebaikan dunia dan akhirat. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru min hada doa. Karena itulah Nabi memperbanyak doa ini. Wa jaa min doa Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa pun pernah berdoa meminta kebaikan dunia akhirat. Dalam surah Al-A'raf ayat 155 156. Anta waliyuna, ya Allah engkau adalah penolong kami. Faghfir lana warhamna, ampuni kami, rahmati kami. Wa anta khairul ghafirin, engkau sebaik-baik pemberi ampunan. Waktu lana fi hadhi dunya hasanah, dan tetapkan untuk kami ya Allah kebaikan di dunia, wa fil akhirat, dan kebaikan di akhirat. Ya, cuma bedanya lafaz yang dibaca Nabi Musa, waktu belana fid dunya hasanah wa fil akhirah. Ya. Fid dunya hasanah wa fil akhirah. Jadi hasanah yang berikutnya itu nggak disebutkan ya. Tapi ini maknanya sama. Inna, kami ya Allah, kata Nabi Musa, hudna ilaika. Kami kembali bertobat kepadamu. Nah, dari ini di antara makna Yahudi itu dari kalimat hudna ya. Artinya hamba yang kembali, hamba yang bertobat. Ya, ini makna yang terpuji. Senang ya orang Yahudi kalau dimaknain hudna itu, Yahudi itu dari kalimat hudna ini ya. Taib ini salah satu doa Nabi Musa alaihissalam. Tapi tentu orang-orang pengikut Bani Israel yang taat, yang mengikuti Nabi Musa, ya, yang mengikuti ajaran Nabi Musa, kemudian dia mati dalam keadaan beriman kepada Nabi Musa. Kalau ada turun Nabi Isa, dia beriman dengan Nabi Isa. Kalau turun Nabi Muhammad SAW, dia beriman dengan Nabi Muhammad SAW dan syariatnya tentu ya. Waqad amila bihadal hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Anas mengamalkan hadis ini. Faqad kana idza arada an yad'a bi da'watin da'a bidzalika. Kalau beliau ingin berdoa, maka pasti dengan satu doa khusus pasti beliau menambahkan ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa idza arada an yad'a bi du'ai da'a bi hadhi da'wa fi jumlatin du'ai. Dan kalau dia ingin berdoa doa yang secara umum, beliau pun berdoa dengan doa ini ya. Iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam liiktsarihi minha, sebagai bentuk mengikuti sunnah, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena Nabi memperbanyak doa ini. Likillati al-Fatihah. Kenapa doa ini enak kalau dibaca dan Nabi memperbanyak doanya, memperbanyak baca doa ini karena lafaznya simple. Wa ihaqatiha bi khairid daraini. Tapi maknanya mencakup kebaikan semua dunia dan akhirat ya. Diriwayatkan dari Abu Daud, Nasai, Ibnu Huzaimah, Imam Ahmad dari jalan Ibnu Jurayj. Qala haddatsani, dia berkata menceritakan kepada kami Yahya ibn Ubaid Maula As-Sa'ib, Yahya ibn Abid atau Ubaid ini ya. Maula itu bekas budaknya Sa'ib yang dimerdekakan. Anna abahu akhbarahu, bahwasanya ayahnya mengabarkan kepada dia. Anna Abdullah ibn Sa'ib, bahwasanya Abdullah ibn Sa'ib akhbarahu, mengabarkan kepadanya. Annahu sami'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwasanya dia pernah mendengar Nabi SAW berkata, atau Nabi berdoa, fima baina rukni Bani Jumah wa ruknil Aswad, di antara rukun Bani Jumah dan rukun Aswad, maksudnya Ka'bah ya, tiang pondasi rukun Bani Jumah atau sekarang disebut rukun Yamani,
dan rukun aswad itu yang ada hajar aswad di sana. Nah, di antara itu apa yang Nabi baca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adab. Maka disunahkanlah kalau kita umroh atau haji saat tawaf memperbanyak zikir dan doa ya. Kemudian ketika melewati rukun yamani disunahkan membaca ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai nanti rukun Hajar Aswad ya. Diriwayatkan Abdul Razzaq Imam Baihaqi bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu karena yaqulu fit tawaf, dahulu Umar saat tawaf di antara bacaan yang dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala ba'da hadis Abdullah bin Sa'ib, Imam Syafi'i mengomentari ya setelah menyampaikan hadis Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu taala anhu, apa kata beliau? Wa hadza min ahabbi ma yuqalu fit tawafi ilayya wa ahabbu an yuqala fi Makkah. Dan kalimat ini, doa sapu jagat ini, Rabbana atina fid dunya hasanah, kata Imam Syafi'i, doa yang paling aku cintai saat aku tawaf. Dan doa yang paling aku cintai saat aku berada di kota Mekah. Wallahu ta'ala alam. Nafa'ana Allah bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kula wa hadana ila siratal mustaqimah. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal iffata wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa isma'tu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Naam, tafadhal Syekh Muhammad. Baik, Masya Allah, syukuran Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Eh, Boleh Ustaz, kita buka sesi tanya jawab Ustaz. Naam, tafadhal. Baik, kami persilakan pada jamaah yang hendak bertanya bisa bertanya secara langsung di antara saya terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kalian silahkan. Silahkan kepada para jamaah yang hendak bertanya. Naam, fadhal ditutup Syekh Muhammad. Hmm. Barakallahu fikum. Baik. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini. Kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada para jemaah yang sudah dapat hadir dalam kajian kita. Eh, Semoga apa yang sudah Ustaz sampaikan tadi bisa menambahkan dan meningkatkan ketakwaan pada diri kita, serta menambahkan hazanah ilmu diri kita sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Baik, mari kita tutup kajian kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Ya. Baik, kami selaku dari Panitia Bumi Kemaji mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada kesempatan kali ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan kepada jamaah boleh lift dari meeting. Barakallahu fikum.